Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya mengingat kematian adalah termasuk ibadah yang tersendiri. Dengan mengingatnya saja seseorang telah mendapatkan ganjaran. Karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk ketika beribadah, dalam salat. Membantu kita khusyuk sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kematian dalam salatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam salatnya, maka ia akan memperbagus salatnya. Salatlah seperti salat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan salat yang lainnya. Itulah nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini agar kita salat dengan menyangka bahwa ia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan salat yang lainnya. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang nantinya menyesal pada hari akhir. Kata Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fima taraktu. Ketika datang kematian pada seseorang, lalu ia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang menyesal nantinya hingga mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar bisa berbuat amal saleh. Maka tadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengerjakan salat mengingat kematian yang akan datang nantinya, maka itulah adalah sabda yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, lafaz yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau katakan kepada sahabat itu? Idza qumta fi salatika fashalli salata muwaddi'in. Kalau engkau mengerjakan salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang hendak meninggalkan dunia. Itulah di antara nasihat Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang meminta pengajaran dari beliau alaihi salatu wassalam. Yani agar dia ketika mengerjakan salat seperti orang yang ingin meninggalkan dunia. Maka itu adalah sabda dari Nabi Muhammad SAW yang berguna untuk orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan olehmu, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka dari hadis yang mulia tadi, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabat tadi, bila mengerjakan salatlah seperti salat orang yang hendak meninggalkan dunia, maka itu memberi faedah bagi kita semua. Ketika salat, kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis yang hasan riwayat Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain. Maka kematian kembali menyadarkan kita bahwasannya kita di dunia ini tidaklah kekal. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Teringat sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari
pernah berkata, "Igtanim fil faraghi fadlar ruku' fa'asa an yakuna mautuka baghtah kam sahihin ra'aita min ghairi suqm dhahabat nafsuhu sahihah faltah." Kata beliau rahimahullah, seorang ahli hadis besar, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, manfaatkanlah di masa longgar keutamaan ruku', yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kematianmu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang sehat yang kau lihat tanpa sakit. Jiwanya yang sehat pergi dengan mendadak. Menjadi renungan untuk kita semua. Betapa banyak anak-anak bayi yang baru lahir, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mematikan mereka. Betapa banyak anak-anak muda yang pada pagi harinya ceria gembira, namun pada siang harinya liang lahat telah menanti mereka, telah menunggu mereka. Betapa banyak orang-orang yang diberikan Allah kesehatan, namun sehatnya itu tidaklah berguna ketika nyawa sudah ditetapkan, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya lagi harta, anak-anak, jabatan dan lain-lain. Maka yang berguna adalah ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kita nanti yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh yang kita lakukan ini berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi ini pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah menjadi renungan untuk kita bersama untuk mempersiapkan ini kematian kita, mempersiapkan sebelum kematian kita dengan amal-amal yang baik, karena amal-amal itu tergantung pada penutupnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada akhirnya. Pada akhirnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan mati yang baik, husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam ketaatan kepadanya. Allahu a'lam.